Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Creative People, jumpa lagi dalam program rutin kita Ngompor. Salam ngompor, panas selalu. Nah, jadi suasana yang dingin, Pontianak juga cenderung dingin. Kita manasin lah suasana nih kan, tentang apa saja, dengan isu-isu apa saja. Di hadapan kita hadir seorang perempuan. Nah, kok tahu saya perempuan? iya dong, kita juga sama. Sejenis kita ya. Seorang perempuan, mungkin seorang ibu, mungkin ya, pakai mungkin ragu-ragu saya. Meragukan nih. Iya, jadi yang biasa kita sapa dengan Kak Uli. Kalau nggak salah ngulik nama asli beliau Evi Yulianti. Iya, Mungkin betul. Uli itu dari Yulinya, Uli. Iya, Apakah bulan Juli atau apa, nanti Kak Uli lah yang akan menyampaikan siapakah beliau, jati diri beliau, tidak hanya sekadar nama, kemudian barangkali aktivitas, rutinitas, kesibukan sampai hari ini sepertinya berdandan, tidak seperti biasa gitu kan, casual gitu kan. Tapi casualnya udah ada sesuatu, mungkin ada agenda. Mungkin Kak Uli bisa ceritakan kronologi dari rumah sampai ke sini juga boleh. Nah, ini spesial Bang Don. Nah. Dan ini spesial. Nah Bang itu Don. karena Kayak untuk gitu. menyamakan gitu, jadi sama. Kalau saya nggak dandan itu cantik saya kurang. Bang Nah Don lebih cantik. Nah itu, saya lebih cantik itu. Nggak bisa, itu susah terjadi. Nah, ya baik, kita akan membicarakan apa saja. Ini kawan ngobrol kita sudah datang, ya kan, ngobrol. Ngobrol menurut porsi. Nah, apa saja porsinya nanti tergantung apa yang terlintas di benak saya, di benak Kak Uli. Bisa saling tiktokan lah ya. Ini bukan interview atau wawancara. Nanti bisa Kak Uli yang nanya gitu. Ngobrol ngalir saja. Tapi paling tidak barangkali kadung terlanjuran, mumpung ada Kak Uli ini, kita akan nanya sesuatu hal yang spesifik yang bagi Creative People, sebagai publik secara luas, ada sesuatu hal yang nanti kita bagikan lewat ngompor, lewat kawan ngobrol kita Kak Uli, terutama tentang teater. Nah, apa spesifikasi khususnya nanti ngalir saja. Ya silakan barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Don. Alhamdulillah sehat Kak Uli. Insya Allah Ya, sehat. Alhamdulillah sama-sama ya. Nah, jadi selamat datang di ngompor. Kita ngalur ngidul kemana-mana aja, kulu kilik kata orang. Boleh. Bebas-bebas. Nah, nanti kita lihat bagaimana Kak Uli. Nah, saya juga kasih bocoran kalau tak kenal Kak Uli, makcik. Oh iya. Kadang-kadang sebut Ya, seperti kadang-kadang. itu. Nah, silakan Kak Uli, Yap. barangkali Creative People mau tahu hal-hal yang mungkin belum diketahui mengenai siapa Kak Uli, apa aktivitas, Oke. kesibukan, dan sampai hari ini kita akan bicara apa nanti. Kalau Bang Don tadi bilang nama panjang aku Evi Yulianti, itu betul. Iya. Dan hampir sedikit orang yang kenal dengan Iya. Evi Yulianti. Iya. Dan mereka hanya kenal dengan nama sapaannya itu Iya, Uli. Karena Uli. memang gini Bang Don, waktu aku zaman kuliah dulu pun, Mhm. dosen pembimbingku tuh selalu bilang, "Li, siapa sih Evi Yulianti ini? Nggak pernah loh Deni bimbingan sama saya. Yang mana mahasiswa ini nih?" Saya cuma yang gini, Bang. Ya Allah Pak, saya di depan ya Pak. Maaf Pak, Evi Yulianti itu saya bilang. Dan artinya memang nama Evi Yulianti ini sangat jarang Iya. dikenal. Iya. Gitu. Hanya teman-teman tertentu lah yang mengenal Evi Iya. Yulianti. Iya. Jadi di situ pun saya bersyukur tuh Bang Don. Kalau dipanggil Uli itu Iya. artinya orang yang sangat intens berhubungan sama saya. Iya. Tapi kalau dipanggil Evi, Oh, berarti formalnya jelas. formal. Ini pasti kenal saya nih di porsi-porsi yang sedikit berbeda. Iya, iya. Tapi kalau hari-harinya ya tadi Uli. Kalau Bang Don bilang kerjaan aku apa, aku ini pekerja serabutan Bang Don. Sebut saja, banyak nih serabutan banyak. Asli Belonggo, Belonggo, betul. Belonggo. Sampai Apa? ada beberapa teman tuh suka bilang ini kan, kau tuh mau apa sih Li gitu kan, semua kau kerjakan. Bukan semuanya saya mau, cuman biasanya tuh kadang-kadang tuh saya membutuhkan itu, seperti itu kan. Kalau sehari-hari sih pagi-pagi saya tetap jadi guru TK nih Bang Don. Guru TK. Guru TK Di? pagi-pagi di Lembaga Kesejahteraan Ibu dan Anak, salah satu LKIA. LKIA. Nah, Di itu Marjuki sini ya, tetangga kita nih. iya, dekat-dekat nih sini nih. Iya. Dekat-dekat di Jalan Ayani nih. Iya. Terus kalau udah mulai agak siang sedikit, perubahan itu mulai ada. Ya. Nah, apalagi ketika
di weekend. Nah, kalau orang kan weekend mungkin libur ya Bang Don. Nah, sama lah kita. Kalau saya nggak ada libur Bang. Nggak ada libur. Saya kuliah, jadi mulai Sabtu biasanya saya siaran. Alhamdulillah sampai hari ini masih di salah satu TVRI ya. TVRI Kalbar. TVRI Kalbar masih punya mata acara. Nanti biasanya kadang-kadang tuh ada juga lah ngejup-ngejup MC. Tapi masih studio Maci. Ya masih studio Maci. Ya. Masih Maci, cuman konsepnya sudah hari ini sudah sedikit berbeda. Tidak lagi seperti talk show gitu kan, tapi lebih ke sitkom tapi ada bintang tamu seperti itu. Bikin plot gitu ya. Iya, bikin plot kisah. Nanti buat masukkan ke bintang tamunya dimasukin ke plot kisah kita sendiri. Jadi agak sedikit berbeda kalau dengan yang dulu-dulu. Terus kalau MC, bahasa orang suka nanya nih, Kak Uli bisa MC kawin nggak sih? Kayaknya kalau MC kawin tuh agak susah Bang Don. Lama kan. Pantun atau memang durasi lama tadi? Lama. Jadi kalau kawin tuh kan harus dari akad nikah sampai resepsi. Terus MC itu kan bukan hanya sekedar orang yang datang bacakan rundown acara kan, tapi kita juga harus menjadi bagian satu manajemen semua kan. Otomatis sebelum kita ke acara kita tuh harus sudah mulai pendekatan sama keluarga. Nah, itu yang waktunya nggak ada seperti itu. Jadi kalaupun saya biasanya bawa acara tuh mungkin lebih sering ke talk show atau moderator secara offline. Biasanya di beberapa instansi itu ya tentang masalah sungai atau masalah sesuatu tematis lah seperti itu. Jadi tidak selalu saya tuh harus tiap minggu saya dapat job MC kawinan, enggak. Seperti itu. Jadi ya seperti itulah. Kadang-kadang saya juga terima job bikin kerajinan, bikin tas, ngerajut ya kayak gini-gini, bikin semua. Ini motif lokal lah ya? Ya, ini motif cara instan atau apa nih? Ya, ini cara instan. Kebetulan ini yang bikin teman saya, itu hadiah untuk saya. Jadi kami sesama pembuat tas tuh biasanya seperti itu Bang. Kalau ini apa disebut tenunan kah, apakah merajut atau apa? Oh, ini namanya bukan merajut Bang, ini namanya ibaratnya jahit biasa. Tas dengan motif cara instan. Kan ini bukan tenun ya, ini cuman crafter, ya handcraft. Kerajinan tangan kan nggak perlu spesifik yang terlalu heboh kan, atau nggak perlu ilmu yang terlalu hebat. Kalau merajut Kak Uli? Ya, saya juga merajut. Produk-produknya? Ya, kalau merajut itu biasa produk-produk saya tuh ada tas, habis itu shawl seperti itu. Orientasi memang semacam souvenir, mudah dibawa, praktis dan sebagainya gitu. Enggak. Ukuran saya tuh lebih ke private, lebih ke barang pribadi, bukan souvenir. Boleh pesan nama dong? Ya, kayak gitu. Kalau souvenir tuh kan barang massal yang dibagikan di suatu event atau acara. Tapi kalau biasa orang pesan sama saya tuh memang untuk pribadi dia sendiri. Ya, personal. Mau warnanya apa sesuai keinginan. Termasuk pesan nama, kasih tas misalnya nama siapa si pemilik atau apa. Ya, itu biasanya seperti itu. Jarang sih, biasanya mereka tuh lebih pilih ke warna dengan motif yang sesuai keinginan. Tapi saya juga pernah bikin souvenir tas 1.700 buah. Itu orderan di momen tertentu atau memang rutin produk? Di momen tertentu, tapi setiap tahun pasti ada. Setiap tahun pasti ada 1.700, 2.000 buah. Berapa tenaga kerja? Biasa kita minta bantu sama teman-teman crafter tuh sampai 5 orang deh. 5 orang untuk pesanan. Saya pesan sekian berapa hari udah jadi? Oh enggak, kalau sampai ribuan itu biasanya saya minta waktu sekitar 2 bulan. 2 bulan ya, lumayan sih. Karena kita manual. Nah, itu di situ bedanya, bukan buatan pabrik yang hari ini pesan, besok bisa jadi 40, enggak bisa seperti itu. Karena kita manual, Bang. Semuanya manual. Tapi terpola ya, pola-pola tertentu, ada patternnya lah ya. Biar gitu. gampang ya. Karena industri juga sih kan. UMKM lah. Oh, UMKM. Jadi udah masuk binaan belum? Sesuatu UMKM? Iya. Sebenarnya sih kalau tapi sih nama sebut aja nggak masalah. Brand aku Nukku. Nukku punya ke? Iya, punya saya, bahasa Dayak. Nukku. Jangan anakku Bang, itu bahaya. Apa gitu ada? Nukku itu dari bahasa Dayak Kanayat, artinya punya saya. Background Kak Uli dengan kata Nukku orang Dayak ada darah Dayak? Iya, ada dong. Dari saya kan mana? Semuanya ada tuh. Ibu saya itu Dayak Cina, bapak saya Melayu Jawa. Terus saya juga ibarat kata punya suami orang Melayu daerah Sintang. Orang ayahnya? Siapa? Mama. Bang Budi. Bang Budi itu suami saya. Suami saya Sintang. Sintang ya? Sintang ya. Di Sintang. Jadi pakai Gusti?
pakai abang. Abang ya, abang Gusti. Ada Mas juga. Nah, Mas ya, iya. Kalau Mas itu Sintang untuk perempuannya. Sintang, ya. Oh, Mas. Mas. Itu perempuan laki-laki nggak pakai Mas kalau abang, Sintang. Abang dia. Abang ya, abang namanya Mas gitu ya. Nah, kalau abang tuh biasanya tuh kan kalau Abang Muhammad itu tuh bahasa keturunan mereka tuh. Nanti perempuannya Dayang. Tapi kalau yang langsung dari ibaratnya masih langsung satu garis keturunan. Saya kurang tahu sih Bang, maaf kalau salah. Ya. Karena tantenya suami saya itu pakai namanya Mas. Misalnya Mas Juwita, Mas apa? Iya. Itu karena dia langsung keturunan raja kan. Nah, kalau kita yang bukan udah lain lah namanya kayak gitu. Oh, jadi itu jadi Nokku. Nokku tuh ya dari saya sendiri sih sebenarnya kan. Itu tuh lebih ke branding sendiri lah. Untuk semua kerap termasuk rajut apa semua itu berlabel Nokku ya. Iya, berlabel Nokku dan sudah haki alhamdulillah. Ah, itu yang penting ya kan supaya advokasinya gampang. Iya, betul. Ada yang melindungi lah seperti itu. Iya. Nah, jadi ini bukan bukan karena anem gitu nih ya. Tiba-tiba terang ya. Karena mulai udah suasana juga sih malam dah. Terasa masuk iya, malam. Sudah mulai matahari sudah mulai turun. Mempengaruhi pensasi. Oke. Jadi Creative People, Kak Uli sudah mengulik. Ya, ngulik. Nanti salah lagi. Lain lagi. Jadi itulah sisi dari Kak Uli. Ini masih banyak nih. Kak Uli juga boleh sebut seniman. Selain kepala LKIA, kepala TK. Kepala TK, Pak. TK ya, bukan PAUD. Kepala TK LKIA. Aku minumnya Bang Don, Ya silakan. Ya. Saya tinggal nunggu kopi ya. Kemudian ada handicraft kerajinan tangan sudah berlabel Nokku. Kemudian udah bermitra lah dengan pemerintah, instansi atau jaringan UMKM ya, UMKM, dan produknya tadi kita sudah tahu kapasitas dan sebagainya. Nah, sisi lain dari Kak Uli, tadi beliau juga terlihat biasa dengan berteater. Nah, berteater, berpanggung, termasuk beliau kalau selain itu kapasitasnya karena termasuk orang lama juga biasa diminta untuk juri kan? Orang lama ketahuan tua saya nih. Ya, orang lama artinya sudah bertungkus lumus lah di dunia teater, seni pertunjukan di Kalimantan Barat ya, bukan hanya Pontianak. Karena kita skalanya memang Kalimantan Barat walaupun domisili di Pontianak. Tapi skala kaliber Kak Uli ini sudah bahkan di nasional. Nah, itu bagaimana nanti ya. Creative People. Kita akan coba tadi sedikit banyak sudah tahu siapa latar belakang Kak Uli, siapa Kak Uli. Nah, sekarang kita kiprah beliau sampai hari ini tentang dunia teater, khususnya dunia teater. Nanti kesenian bisa tambah-tambah. Dari teater, Kak Uli bermula di tingkat sekolah, tadi sudah menyebutkan saat dosen, berarti kuliah dong. Ya, di mana boleh nanti ditambah kuliah di mana, background latar belakang akademis. Berteater ini sejak kapan sih? Kalau kenal teater tuh sebenarnya udah lama Bang Don. Tapi mulai memberanikan masuk ke dunia teater itu di tahun 99. 99. Iya, itu pun sebenarnya ada kisah di balik itu. Sebelumnya kan aku lebih senang di dunia olahraga, voli, ember. Dulu itu Bang, kalau SMA tuh dari SD sampai SMA tuh saya main voli pantai. Voli pantai. Sampai suatu hari di usia saya yang SMA kelas 3 gitu kan, 18 tahunan gitu. Bahwa saya kena penyakit hepatitis B. Itu tertular sepertinya dari minum atau air gitu ya. Pulang itu sudah kolaps, nggak bisa ngapa-ngapain, hepatitis B, dan dokter bilang kamu berhenti dari sini, nggak bisa lagi. Itu sedih sekali kan. Dan ada salah satu abang saya yang bilang, ya udah, kalau kamu nggak bisa lagi main di voli, yuk gabung aja sama teater. Nah, masuklah saya ke teater. Saya kira nggak capek Bang Don. Latihan malam. Ternyata lebih menggila. Capeknya mengerikan. Iya, lahir batin. Iya, lahir batin. Nah, kalau fisik gampang masih. Iya, kalau fisik itu kan, kalau atlet bukan yang meremehkan ya. Kalau atlet itu kan kita dengan bermain kita happy. Tapi kalau berteater itu kita berakting, kita memanajemen emosi. Iya, manajemen rasa. Lahir batin. Itu yang
Ternyata seperti itu. Inner. Nah, tapi senang gitu. Jadi akhirnya ya udah dari tahun 99 itu sampai hari ini saya masih berteater. Iyalah, walaupun tidak seperti teman-teman yang sangat-sangat tingkat karir di teaternya bagus sekali. Kalau saya lah, gitu ya. Kalau saya sih apalah. Progresnya statistiknya jelas gitu kan Jelas, ya, kan? kesarjanaan misalnya kan. Kalau saya apalah ya, dari karir teater saya tuh biasa-biasa saja. Karena kalau di dunia yang seni ini kan saya kan backgroundnya bukan seorang sarjana seni. Artinya Sama dong. artinya saya itu cuman serpihan nasi kering di pinggiran Magicom gitu loh. Gini ya enggak apa-apa gitu kan, nggak punya basic. Keripiknya enggak terlalu banyak nggak terlalu banyak ilmunya gitu Abang Don. Di 99 itu langsung di salah satu sanggar komunitas. Apa tuh? Pertama kali di tahun 99 itu saya langsung masuk teater topeng. Topeng ya? Teater topeng. Nah, dari teater topeng ternyata di tahun 2000 itu teman-teman dari kesenian Mendu itu perlu seorang pemain perempuan. Dah, terliriklah saya di tahun 2000. Terliriklah saya, dipanggillah saya ke Mendu nih sama abang-abang. Almarhum Satarudin Ramli kan. Terus Abah Usup, almarhum Bang Latif, semua udah almarhum, sudah almarhum semua nih rata-rata. Ya betul. Terus dipanggillah saya untuk hadir di teman-teman Mendu. Waktu itu saya dikasih naskah. Ini naskahnya, coba kamu baca. Ambillah naskahnya, saya buka. Apa naskah nih gitu kan? Bahasa tak paham. Bahasa Melayu tapi enggak gini bahasa Melayu kan. Bahasa tua ya. Bahasa tua. Kata bahasanya tuh tunggang langgang. Kita tunggang langgang ya Bang Don. Kalau dia tuh bahasanya yang ampun tuanku beribu ampun. Memang ada rasa sedikit marah di hati hamba. Tak boleh salah ngomong. Allah letih Bang Don, ngapalkan ya, astagfirullahaladzim. Saya waktu itu pertama kali itu dapat peran jadi Mak Dayang. Dulu pasangan Pak Latif. Iya, pasangan. Adam ya? Iya. Bukan jin kan? Adam ya? Iya. Mak Dayang itu. Mak Dayang itu teman seperti Mak Inang. Iya, pengasuh putri. Mak Dayang itu pengasuh putri. Jadi saya selalu tuh ditandemkan dengan almarhum Bang Latif karena untuk ngelawak sedikit nih. Pak Salo itu. Nah, disitulah mulai abang-abang menganggap bahwa Uli oke nih di sana. Nah, mulai tahun 2000 itulah saya terus sampai ke sini bergabung bersama kesenian Mendu. Kalau mungkin teman-teman yang lain kan cuma sekali aja mentas sudah out. Kalau saya itu terus dari 2000 sampai sekarang masih di Mendu. Satu-satunya cewek, Bang. Membayangkan kalau kita pertunjukan ke luar negeri, keluar daerah, wanita satu-satunya. Tidurnya gimana? Iya, harus spesial dong. Spesial, tapi tidak ada spesial, sama aja belampar. Belampar, Bang. Tradisi belampar gitu nih, udah macam adik-beradik kan satu keluarga. Jadi aman lah dari berat badan segini sampai sekarang segini. Nah itu, kalau di topeng gimana progresnya? Progres apa dulu nih? Nah pertama, sekadar kita tahu ya, barangkali sekadar menyebutkan topeng itu kapan sih tahun berdirinya? Kalau lengkap boleh-boleh lah. Saya ingatnya tanggal 20 Mei 1998. Oh ya, baru lewat ya. Sudah lewat. Tahun 98 bulan Mei, setahun kemudian Kak Uli masuk situ topeng. Setahun kemudian saya masuk topeng. Kak Uli waktu pertama 99 masuk langsung gabung di topeng itu udah langsung mentas dapat peran atau gimana? Oh tidak mungkin. Nah. Haram itu. Nah haram. Jadi gini Bang Don, kalau di topeng tuh memang nggak tahu ya, mungkin teman-teman pasti paham. Pahamnya Kak Uli lah. Kalau di sanggar lain saya nggak tahu, tapi kalau di topeng zamannya saya untuk masuk ke teater topeng itu uji coba 3 bulan. 3 bulan itu tidak sentuh panggung Bang, cuma duduk ngeliatin orang latihan. Duduk tuh 3 bulan Bang di depan ngeliatin mereka latihan. Sudah kau yakin mau latihan nih, kau baru naik atas panggung. Naik atas panggung untuk latihan Bang, bukan untuk mentas. Nah,
Mentas itu setahun kemudian bang, itu pun kita nge-crew di belakang panggung, tukang ambilkan minum pemainnya, ya minum, ada properti kau, ini, bedak kau, wah, heboh, setahun bang, udah lepas setahun, agak magang ya? Magang, udah lepas setahun, itu baru kita dapat peran, itu pun peran kecil bang, Ya, syukur. Satu babak ya, cuma satu dialog, satu babak udah selesai clear. Jadi itu ibaratnya tuh memang kita tuh berlatih dari nol sekali. Jadi ketika kalau bukan saya meremehkan adik-adik sekarang. Jadi kalau kami dulu, kau mau letakkan kami ini dimanapun, mau stage manager bisa, mau tukang pegang musik tuh bisa. Tapi Mau proses. Iya, karena prosesnya setahun menuju atas panggung seperti itu. Nah, kebanyakan adik-adik sekarang itu kan udah sangat tidak sabar. Ya nggak sabar, mereka maunya tuh langsung di atas panggung, maunya itu langsung menjadi bintang. Padahal untuk menjadi sebuah berlian itu diasahnya sangat sakit, seperti itu. Tuh. Iya, nah seperti Harus itulah. tersentuh dengan gerinda yang tajam. Iya, saya udah pernah bang. Saya pernah dulu latihan sama almarhum Bang Yosep. Abang tahu saya jadi apa? Saya jadi tai bang. Belum baik ludah ya. Astaga bang, saya disuruh ambil peran jadi tai bang, bayangkan. Saya langsung ini, jadi tai itu gimana ya gitu kan. Jadi tai, kau tahu nggak Li jadi tai? Enggak bang, tai itu situ ya, dosa bergerak, kena tendang, kena ludah, diam ya. Hah? Saya bilang gitu kan. Jadi saya tuh asli cuma pada atas bang itu, tertendang, diam, kena sumber air, diam. Allah sakitnya. Derita aku tuh jadi astaga seperti itu. Terus dulu tuh ada juga teman yang jadi batu. Nah, didudukin loh, dia tuh jadi batu gini, didudukin bang di sininya, bayangkan. Seperti itu. Nah, mungkin kesininya kalau kita melakukan hal seperti itu mungkin adik-adiknya sudah cabut duluan kali ya bang. Katanya menyesuaikan zaman ya. Iya, tapi kan hasilnya Tapi tidak. hasilnya dia akan beda. bicara kualitas lah. Oke sih kita menyesuaikan zaman milenial sekarang, tapi jangan bicara kualitas lah ya. Ya sih, dengan proses kayak gitu. Iya, Nah, kan prosesnya apa yang mau berat. diharap? Nah, jadi itu. Creative people, ini satu clue yang penting. Garis tegas dari Kak Uli tadi. Tanya 99 gabung dan langsung peran. Setahun kemudian. Setahun, Ya itu kan? peran kecil. Nah, kalau Kak Uli udah ngasih clue di situ, tidak salah dong. Kalau kita bicara tentang dari Kak Uli, sepaham beliau tentang topeng, persoalan manajemen. Kenapa? Dalam partai politik pun yang namanya proses itu termasuk kaderisasi. Nggak ujuk-ujuk kan. Ada sih caleg-caleg yang langsung jadi walaupun tidak proses kaderisasi. Nah, begitu juga analoginya di dalam dunia teater. Siapa bilang kesenian itu tidak disiplin, tidak serius? Nah, ya nanti kita bicara soal itu. Nah, jadi Kak Uli, sepahamnya Kak Uli, tadi kita 20 Mei 1998 itu bolehlah kita sebut sebagai hari jadi teater topeng ya. Lalu selama Kak Uli berproses bersama topeng, sepaham Kak Uli dari latar belakang sebelum Kak Uli, dari senior-seniornya pendahulu topeng sampai hari ini Kak Uli, ya kan? Bagaimana sih manajemen yang diterapkan di teater topeng khususnya? Nanti khusus genre ya kita bicara, identifikasi topeng dan parodi tadi. Sebutkan ya sekalian. Nah, karena di benak saya ketika bicara manajemen teater, baik marketingnya, baik produksi dan sebagainya dalam proses berteater, itu kita kenal manajemen tukang sate. Apaan tuh bang? Nah, Saya nggak pernah jualan sate dia bang. yang beli daging, dia yang memotong daging, dia yang nusuk, dia yang ngipas, yang bakar, dan sampai kepada hulu hilir tuh hanya dipegang satu orang. Padahal kan banyak yang tukang piring, tapi tetap tuh manajemen tukang sate. Nah, pada masa mungkin sampai sekarang barangkali teater juga itu dengan sebuah asumsi bahwa teater adalah kerja kolaboratif, kerjasama semuanya, semua genre seni ngumpul di situ, kekeluargaan, persaudaraan, tidak salah dong. Tapi kan ketika kita bicara hari ini bicara tentang manajemen pemasaran, misalnya memasarkan teater, tentulah manajemen yang betul-betul manajemen, produksi, pemasaran, tiketing dan sebagainya itu mesti dijalankan, tidak bisa pegang satu orang gitu kan, manajemen tukang sate itu. Nah, sepaham Kak Uli lah itu bagaimana pemahaman Kak Uli sampai bisa melaksanakan berteater topeng, berproses manajemen pemasaran
teaternya sampai Oke. hari ini berdasarkan masa lalu di Topeng. Oke, kalau di Topeng Bang, dari zaman dulu sampai hari ini, kalau setiap kita mau buat sebuah pertunjukan itu pasti kita punya pimpro. Pimpro itu pimpinan proyek. Nah, semuanya itu ikut pimpro, Bang. Jadi ketika kita punya proyek, ketua sanggar itu tidak bisa mengintimidasi pimpro. Tidak bisa, dia hanya untuk ketua sanggar. Tapi pimpinan sebuah proyek tanggung jawab seorang pimpro. Nah, dari pimpro dia yang memilih siapa nih teman jejaringan dia yang dia enak nih. Pilihan dia itu biasanya adalah untuk keuangan tuh siapa yang pegang. Nah, keuangan tuh siapa yang pegang. Habis itu setelah itu di luar naskah dan sutradara ya Bang. Karena naskah itu di luar ya. Keuangan siapa yang pegang. Habis itu promosi itu siapa yang pegang. Terus setelah itu biasanya ini ada humas nih atau sekretaris nih yang arahnya adalah segala sesuatu itu kan nanti administrasi. Jadi kalau keuangan sama promosi itu kan sponsorship itu tadi. Nah, jadi biasanya teman-teman di Topeng itu sudah menyebar. Misalnya nih dokumen untuk soal keuangan, uang itu tidak bisa dipegang satu orang. Kalau di Sanggar Topeng, kita punya apa ya sebenarnya bendahara besar dan bendahara project dan kasir juga. Ya kasir beda lagi tuh. Bendahara besar adalah dia yang punya hak wewenang keluarkan uang kas kita. Bendahara project dia yang punya wewenang pinjam uang ke bendahara besar. Nah, itu setiap project kita punya pinjam uang Bang, pinjam uang tuh ke kas besar kita. Nah, nanti nih bendahara project dia pinjam uang nih. Nanti bendahara project bilang, "Kau mau pinjam uang berapa di kas kami?" Kas Topeng kan. Pinjam dulu dong 3 juta. Boleh. Tapi ada aturannya. Ketika sudah selesai project, 3 juta itu harus kembali ke kas besar ditambah berapa persen dari keuntungan. Jadi kas besar nambah terus. Nah, seperti itu. Terus nanti selain itu kalau zamannya saya dulu tuh terpisah lagi nih keuntungan nih. Berapa persen untuk beli segala macam barang-barang produksi. Bukan Bang, barang-barang nggak habis pakai, barang-barang yang harus stay. Misalnya ada kain, make up, itu kan harus disisihkan. Itu kan akan dipakai untuk next project kan. Itu harus tersisih. Terserah lah mau berapa ratus ribu tersisih. Nah, baru sisanya itu yang kita kembalikan lagi nih. Habis belanja tuh tadi kan belanja itu kan pakai uang kas besar kan, baru kembalikan udahlah. Nah, sisanya ini baru kita olah berapa persen buat ke kru pemain segala macam seperti itu Bang. Nah, untungnya di Topeng itu konsumsi itu jarang beli Bang. Sinatura atau bantuan dari orang-orang atau ya bantuan, jadi gini, anggota juga membantu. Misalnya ini aku itu udah nanti pas gladi kotor makan aku yang kasih. Nanti pas mentas hari pertama aku yang kasih support ini. Jadi tuh dari senior tuh biasanya mensupport. Nah, terus kesininya, nah di project yang terakhir ini kita itu lebih mengutamakan adalah sponsorship. Jadi cara saya menggait sponsorship, kalau untuk sekarang kan dunia teater ini agak kurang dilirik ya Bang. Sekarang gini lah, orang tuh mau ngasih sponsorship untuk nonton di taman budaya dengan gedung yang seperti itu, panas pula. Keuntungan buat saya ngasih kamu sponsorship apa? Kalau hanya saya mengandalkan teman-teman pemain teater yang aktingnya bagus banget, itu tak bisa Bang. Kenapa? Karena zaman sekarang proses tadi. Iya, zaman media sosial. Dimana media itu sangat berpengaruh terhadap segala aspek hidup. Handphone tuh nggak pernah bisa tinggal kan Bang. Selalu kita pegang kemanapun kan. Nah, di situ saya berpikir, kenapa saya tidak menggunakan teman-teman selebgram untuk membantu menaikkan sponsorship saya. Nah, tapi saya ngomong terus terang sama teman-teman selebgram, guys, kami ini nak mentas.
kami nak ngajak kita main dengan catatan kita harus begini. Nah, mereka oke, Bang. Mereka oke. Sebut untuk terakhir apa? Produksi ini lagi dalam penggarapan proses kontrakan. Produksi ke ratus ke 100 berapa puluh saya udah berarti lah ya dari 98 ya. Dari 98 produktif sekali, Bang. Selebgram yang tadi siapa Kita undang di kontrakan itu ada 3 selebgram. Kita undang Ponti Gile. Along. Ya, Along. Habis itu kita undang Juliandri. Ya. Terus kita undang juga Kak Mar. Nah, mereka bertiga ini saya ngomong terus terang bahwa saya pakai kalian, meminta kalian untuk membantu saya dalam sponsorship. Jadi banyak yang akan membantu dan semua sponsorship yang masuk ke kita harus di-spill di medsosnya kalian. Bukan di panggung dalam cerita. Dalam panggung tergantung. Seperti kabaret dan parodinya Topeng kan nyebut ya, produk. Biasanya ya kan? Tergantung. Sekarang ini kontrakan kayaknya serius nih. Cerita serius nih. Serius sih, tapi tetap ya. Selama ini orang selalu menilai Topeng tuh ada komedi, Bang. Parodinya lah ya. Kan? Yang ini saya garap serius tapi tidak meninggalkan. Saya garap berarti skrip dari Kak Uli. Ya, skrip saya, sutradara saya. Jadi kayak garapnya tuh serius. Tapi juga ada parodinya. Tidak terlalu banyak tapi lumayan ger karena kalian tahu di situ ada Julia dan kalau udah hadir tiga orang itu ada 3 orang itu ya udah siap urat perut. Siap. Tapi saya tidak menghilangkan identitas Topeng yang sebuah teater tua gitu. Salah satu teater tua. Jadi di sini para pemain Topeng juga dituntut untuk bisa berakting layaknya aktor besar. Jadi akan ada dua segmen yang berbeda. Yang satu segmen adalah para juniornya Topeng, satu segmen adalah para seniornya Topeng. Di 2 segmen ini kisah berbeda, babak berbeda. Nanti tinggal penonton deh yang menilai. Intensitas seriusnya di situ jatah beliau-beliau nih, yang pemain lama. Nanti tinggal penonton yang menilai nih, apakah para juniornya mampu melampaui satu frame melampaui actingnya para senior atau para junior B aja. Nah, nanti biar penonton yang nilai karena memang kita garapnya seperti itu. Jadi ada segmen-segmen tersendiri. Dan di kontrakan ini juga, Bang, agak sedikit berbeda. Biasanya kan kalau sebuah panggung teater tuh kan satu set, lampu nyala, begitu pindah setting lampu mati, pindah setting sebelah. Yang kita berpindah setting itu tidak seperti itu. Multi digital? Enggak, kita nggak pakai digital. Jadi kita akan bermain di 2 set sekaligus. 2 set. Jadi set A dan di panggung kan akan kita bagi kan. Sama-sama menyala. Iya. Bermain bersamaan simultan. Iya. Dan itu berkesinambungan seperti itu. Jadi agak sedikit berbeda di situ. Walaupun tidak terlalu panjang lah adegan yang seperti itu. Jadi untuk menyambung pergantian babak itu tidak harus tetap mati total nyambung babak enggak. Tapi bagaimana trik kita ada bridging ya, ada bridgingnya ya, enggak jumping gitu enggak ya. Jumping, nyambung ke set yang berikutnya seperti itu. Jadi ya kalau penasaran tontonlah. Tanggal berapa? Tanggal 14 dan 15 bulan Juli. 14, 15, 2 hari? 2 hari. 14. Jumat dan Sabtu 14, 15 Juli 2023 di Taman Budaya. Iya. Taman Budaya Kalbar ya. Sering kita keliru menyebut Taman Budaya Pontianak. Oh iya, kan UPT. Taman Budaya Kalimantan Barat. Taman Budaya UPT Provinsi. Nah, jadi itu tadi lumayan strength sih. Kamu lihat salah satu dari teater ya, fenomenal saya bilang karena saya di Taman Budaya itu 83-an dari zaman sekolah kan dan ya 83, 84 dan manggung di situ. Tua, Bang ya? Udah 6 warna dah. Nah, jadi artinya saya bisa mendisclaimer lah ya, mengklaim bahwa teater-teater mana yang kira-kira bahkan dalam 3 hari 3 malam pertunjukan itu gedung overload
Nah, sampai melompat di lantai yang bukan di kursi, tambahan-tambahan gitu ya. Nah, itu salah satunya dari teater topeng yang saya lihat gitu kan. Mungkin yang lain ada, tapi kita lihat statistiknya gitu ya. Nah, salah satu itu mengapa kita ingin bagaimana sharing tadi. Kita udah strength benar nih. Kak Uli 1 tahun kemudian baru merasa panggung, itu pun perannya segini kecil, belum apa-apa gitu kan. Nah, itu artinya bagaimana proses kaderisasi, setiap ada proses, berproses, kemudian manajemen itu yang penting. Lebih-lebih lagi teater tadi, kita bicara manajemen tukang sate, inilah yang menjadi krusial bagi pembinaan atau peningkatan berteater di Kota Pontianak, Kalimantan Barat khususnya. Bagaimana satu teater sanggar tertentu dengan rating tertentu dia akan bertahan atau malah jeblok gitu kan. Nah, kayak topeng ini tetap eksis. Nah, sekarang tadi kita kenal identifikasi topeng itu parodi. Artinya bahkan dekat-dekat ke Banyolan, kabaret dan sebagainya, spill-spill produk yang mereka disponsori di dalam cerita di depan publik panggung gitu ya. Nah, tadi sepertinya berdasarkan judul kontrakan, ya kan? Itu kayaknya peran serius, ya kan? Adegan serius, walaupun nama teater kan ada tragedi komedi. Lambang teater itu kan ada muka sedih, muka bahagia itu. Tapi konteks ini kali ini apakah ada sesuatu misi bahwa melalui Kak Uli produksi yang ke-100 sekian ini, Topeng ingin memberitahu kepada publik bahwa bisa loh teater topeng itu berserius, nggak hanya ngebanyol, nggak ada komedi-komedian full gitu kan, atau parodi. Nah, sejatinya berteater itu kan aktor itu kan bisa memainkan apa saja, tragedi, komedi, kemudian protagonis, antagonis. Nah, itu sih sebenarnya udah lazim lah, tapi ada sesuatu enggak hal trigger tertentu yang membuat Kak Uli, udahlah kita kontrakannya nih 90% serius, komedi tetap ada gitu. Gini Bang, sebenarnya teater topeng itu tidak hanya di pelesetan atau parodi. Kami juga dari zaman dulu tuh sudah naikkan naskah-naskah luar yang serius. Tapi entah kenapa para pemirsa itu lebih menyenangi yang parodi dan lebih terkesan dengan yang parodi. Saya pribadi itu pernah main di naskahnya Dokter Gadungan. Ini kan punyanya si Molière. Ini serius. Molière. Saya main di Molière. Saya main di Ontosoro. Ini punyanya Nano Riantiarno. Saya main di Nimrod. Ini punyanya En Riantiarno. Terus kami juga saya tuh lupa ya, saking sudah banyak ya Bang Don. Ini kalau Molière nih udah berapa kali kita naik kan. Terus itu serius Bang. Itu adegannya yang gimana? Yang klasik. Iya. Kata orang teater standar ya. Iya, standarnya teater. Terus saya juga pernah menggarap Sampai Eng Tai. Nah, di Sampai Eng Tai itu saya lupa tahun 2010 gitu atau Sampai Eng Tai ini saya rasa belum ada sanggar teater yang bisa menjual tiket paling murah 250.000. Segmennya kan? Segmennya memang waktu itu serius banget. Iya, dalam Imlek waktu itu saya diminta oleh salah satu yayasan untuk membuat sebuah naskah. Yayasan Halim enggak salah? Enggak, yayasan Bakti Suci? No, bukan. Apa tuh? Yayasan LKIA meminta, LKIA tuh yayasan sekolah tadi. Pas saya bekerja untuk membuat satu pertunjukan yang harga tiketnya paling murah 250.000, paling mahal 2.500.000. Mampu nggak saya? Saya coba. Saya bikin Bang, mampu Bang. Pemusiknya saya ambil dari Yayasan Halim, 40 orang mereka tuh. Halim pemusiknya ya. Pemusiknya. Itu berkolaborasi loh Bang. Nggak ada embel-embel yang mengatakan nanti kita begini-begini, enggak. Berkolaborasi mau nggak mau. Di situ juga kita banyak ambil sponsorship. Banyak juga. Nah, Bang bayangkan untuk harga tiket 250.000 paling murah itu berat buat saya memberikan sebuah pertunjukan kepada penonton yang pasti dia membeli tiket ini walaupun mahal memang sebagian untuk donasi, tapi
saya sudah memberi mahal, membeli mahal. Apa yang mampu kalian berikan kepada saya? Sekualitas apa? Waktu itu saya pakai PCC. Kita pakai PCC. Kisahnya sampai entai. Saya pakai juga visual. Terus kostumnya saya pakai nggak abal-abal. Durasi kayaknya 1 jam lebih. Lebih dari 1 jam. Kalau udah kayak gitu. Iya. 2 jaman itu bang. Saya pakai itu make upnya ada satu brand ternama, La Tulip waktu itu turun semua full tim mereka make upkan kita. Terus kostum kita pakai ini nih sanggarnya apa? Mandala. Si ya? Siapa? Bang. Ilham. Bukan. Aleng kan bajunya banyak sekali kan. Iyalah. Aleng cuma bilang pilihlah kata dia. Saya langsung pilih sap itu bajunya yang mewah sekali. Congsannya bagus-bagus sekali. Saya bersyukur boleh dipinjam. Terus tanpa. Nah, artinya bahwa saat itu kan pakaiannya bagus-bagus ya, Bang. Tanpa dibayar. Itu karena kolaborasi. Terus pemusiknya juga seperti itu. Nah, untuk set panggung saat itu saya tuh minta kepada tim artistik, saya nggak mau tahu caranya. Saya minta kuburan itu bisa terbelah dan pemain bisa masuk ke dalam. Langsung ngempas semuanya tim artistik. Macam mana bikinnya nih? Mana saya tahu tugas kita. Hidrolik ya. Saya nggak mau tahu cara kita bagaimana. Nggak mau tahu sebenarnya. Itu bang sampai jam 4 subuh itu teman-teman tuh asli hanya untuk bikin sebuah makam yang bisa terbelah, terbuka, adegan smoke. Iya, smoke keluar, kupu-kupu yang saya nggak mau kupu-kupunya mati, saya mau kupu-kupunya tuh kepaknya bersayap. Itu yang paling pusing saya malah. Bang. Si Ero lah, karena ada tugasnya main kupu-kupu. Oh, dia main. Tak macam mana bikin kak kupu-kupunya harus bergerak? Mana aku tahu itu kerjaan kau. Pokoknya kau pikirkan, aku tak bisa mikir itu, aku mikir yang lain. Nama dia bercari referensi untuk bikin kupu-kupu. Bayangkan itu tempatnya harus gelap. Kupu-kupu keluar dari kupu-kupu yang bercahaya itu keluar dari dalam makam dan sayapnya mengepak. Aduh, kalau cuma sayapnya gini doang, gini jadi bang, nggak masalah. Dia maunya gini katanya. Jadi ini habis berapa duit untuk uji coba itu? Habis berapa duit? Tapi sukses bang. Apa yang terjadi? Ketika itu saya pakai pemain itu Kak Yuni, itu sebagai mamanya Sampai. Terus saya pakai Agus dari Mendu sebagai bapaknya Entai. Saya pakai Ero sebagai Sampai. Saya pakai Dini sebagai Entai. Apa yang terjadi? Saya minta waktu itu tempat tidurnya Sampai itu kan dia kan sakit, dia tidur. Tempat tidurnya itu miring. Saya enggak mau tempat tidurnya ini penonton, ini tempat tidur. Saya enggak kelihatan. Saya mau tempat tidurnya gini. Di sini penonton. Jadi Ero itu baring. Ternyata itu susah bang, karena dia harus tahan kaki dia ada tetap posisinya tuh tegak. Ini setting yang susah katanya, tapi dia tetap harus sedih dan akhirnya mati. Tapi kaki jempolnya tuh harus kuat gitu loh, menahan badannya. Karena kan dia setengah baring gitu kan. Jadi itu adalah pengalaman yang gimana ya, lumayan excited lah buat saya. Masih terlalu terbayang-bayang. Di situ dampaknya adalah ketika selesai adegan itu, begitu lampu hidup, semua cece-cece yang udah dandan cantik, matanya hitam bang, lupa eyeliner ya, lupa dia nangis. Habis itu yang terjadi apalah bang, beberapa orang anggota dewan lari ke belakang cari mana sih yang bikin cerita nih, yang bikin kami nangis ya semua, mana yang bikin cerita. Saya ada mah apa nih kakak ini gimana sih nya, kami nih sedih kak bikin cerita kayak gini. Oh iya terima kasih udah nangis, terima kasih udah nangis. Hampir bunuh-bunuhan kan. Iya, konflik keluarga kan. Iya, konflik keluarga. Dan saya juga meminta waktu itu di Yayasan LKIA kan juga ada anak-anak yang bermain apa sih, wutsu ya. Wutsu. Jadi di situ tuh juga ada adegan barongsai ada, tapi tidak terlalu banyak. Wutsu yang paling banyak karena itu adalah beberapa atlet itu kita pakaikan sebagai pemain yang merupakan teman-teman sekolahnya Sampai dan Ekta. Jadi mereka belajar kegiatan wutsu. Sekolah itu. Iya, itu tuh udah keren sekali kan, mereka ada lompat dengan pedang, tapak segala macam. Kental orientalnya gitu ya. Iya, kental. Dan saat itu memang akhirnya kita punya jejaringan baru di teman-teman Tionghoa dengan Yayasan Halim yang asik. Ternyata mereka juga bilang, baru ini loh menggarap teater yang seperti ini dan responnya bagus. Dan saya berharap tuh bang,
next ke depan kenapa enggak sih kita bisa jual tiket paling murah 250.000 gitu loh Bang. Itu dia. Itu bisa loh Bang. Di Indonesia kali, bukannya di Pontianak Kalbar, fenomena tiket seni. Itu bahkan zaman dulu kita digratiskan. Saya orang pertama yang juga protes. Ini tidak mendidik. Nggak bisa. Penonton harus diberi pencerahan, pembelajaran bahwa berteater itu berproduksi dan keluar duit. Iya. Iya kan? Punya modal. Tapi belum baru baliho naik, orang pajak dah datang nongkrong sama budaya. Tiket meminta lubang. Ya kan? Untung belum tentu, teko dah pasti pajak. Mesti ini kan unsur pemerintah ada di situ. Kalau kita bicara negara mesti hadir. Bahwa ini loh teater kita, khusus teater ya. Bukan mainnya, sakitnya untuk mendapatkan satu penonton. Nah, belajar dari teater topeng tadi. Bolehlah Kak Uli sebut box office-nya sampai Engtai tadi untuk spill, pokoknya supaya sawan. Ternyata teater bisa loh begini. Iya, 250.000 tuh tiket termurah. Jadi totalnya produksi dan keuntungan. Total kita produksi itu di waktu itu tahun 2000 awal ya Bang ya, 2010 atau gitu ya. Itu total produksi waktu itu berkisar mungkin sekitar 15 juta. 15 juta. Itu biaya produksi. Biaya produksi, tapi kita dapat feedback itu di kisaran 180 lebih. 300%? Ya, tapi kan yang beli tiket kita kan orang berduit Bang semuanya. Bang 2.500.000 Bang. Poinnya teater, apapun itu bisa box office seperti itu. Bisa Bang, makanya waktu itu saya bingung. Kita memang gini Bang waktu itu. Kalau 250.000 duduknya paling belakang, parkirnya ujung. Jadi kalau dia pakai tiket 250.000 ini tiketnya dia kalau tanpa tiket dia nggak bisa masuk ke dalam PCC, itu nggak bisa masuk sama sekali. Dia hanya bisa lewat depan aja. Dan kita tuh kasih spill keluar-keluarnya tuh kan orang kan pada penasaran kan. Nah, dia boleh masuk itu kalau nunjukin tiket minimal 250.000. Kalau 250.000 itu jalan di sebelah sana, parkir motor mobil sebelah sana, baru jalan. Dia duduk di belakang. Tapi kalau dia beli di tiket 2.500.000, mobilnya bisa set depan pintu, parkirnya dekat pintu, dan dia tuh dia bawa langsung dapat goodie bag yang isinya naskah kita, foto-foto pemain kita, terus sinopsis legendanya, dapat roti, dapat beberapa jenis roti, dapat minuman, dan dia tuh bawa goodie bag yang sudah tersablon. Sampai Engtainya itu dia masuk ke dalam, jadi kelihatan nih, nonton teater, iya. 2 juta ya? Dia 250.000 ya, nggak dapat goodie bag, kayak gitu Bang. Iya. Jadi waktu itu, dan saya tuh nggak tahu ya sistemnya kenapa waktu itu kami kok bisa jual yang berjuta-juta itu dengan cepat gitu. Mungkin salah satunya adalah kolaborasi itu tadi. Mereka penasaran dengan Yayasan Halim seperti apa berkolaborasi dengan kita. Habis itu Mandala Alim itu seperti apa, berkolaborasi pakaian yang dikeluarkan itu seperti apa, berkolaborasi sama kita. Dan yang paling penting di akhirnya adalah uang ini setengahnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ada donasi di situ. Jadi mereka tidak nanya-nanya duit itu tuh. Sebelum lupa, nanti kita berkebutuhan khusus ya, karena Kak Uli ada concern di situ ya. Nah, lanjut yang sampai yang Tero. Angka berapa sih? 100 berapa? 300% keuntungan ya, Mbak Oke. 100 lebih. Dan itu belum ada tandingan dan saya rasa saat ini belum ada tandingan yang bisa mendapatkan sebanyak itu. Esensinya, substansinya adalah bagaimana manajemen tadi, terutama pemasaran teater. Bahwa teater juga bisa disejajarkan dengan produk-produk yang berkualitas dan punya privasi yang tinggi, ya kan? Dan keistimewaan dan layak dan punya kualitas. Dari orang menonton teater kan menghilangkan kesuntukan. Jangan balik dari gedung teater makin suntuk pikiran orang kan. Ya, itu juga ada bagaimana padu-padan lah antara tragedi dan komedi. Nah, jadi itu. Jadi Creative People tadi kita moga-moga sudah dapat poin bagaimana sih menjual teater
Jangan pesimis bahwa teater juga bisa menjadi produk berkualitas, produk yang lain yang punya harga yang memang bisa kita tentukan harga tergantung dari kualitas produk kita, yaitu produk teater. Itu semua jalan pasti ada segala kemungkinan. Nah, tadi Kak Uli sudah menyebutkan bahwa sekian persen, 50% kali ya dari keuntungan, lebih 50% dari keuntungan sampai yang tadi tahun 2000-an itu untuk anak-anak, orang-orang berkebutuhan khusus. Nah, sedikit banyak saya tahu bahwa Kak Uli sebagai kepala LKIA ya, TK ya, kepala TK, saya sedikit banyak tahu TK, PAUD atau sekolah prasekolah itu dibekali semacam apa ya, ilmu pantomim ya kan, mengetahui hal-hal yang kebutuhan khusus dan sebagainya. Nah, Kak Uli kalau tidak salah bisa bahasa isyarat ya? Sedikit banget. Nah, sedikit banyak. Nah, artinya berkomunitas, kolaborasi dengan komunitas bahasa isyarat dan sebagainya. Ceritakan dong sisi Kak Uli yang berkecimpung, bergelut dengan komunitas bahasa isyarat berkebutuhan khusus itu tadi. Kalau buat teman-teman yang berkebutuhan khusus memang. Dan sekaligus, apakah sudah ada inklusi di LKIA? Inklusi kalau saya. Kalau di sekolah saya inklusi. Saat ini kita punya 2 anak berkebutuhan khusus. Beberapa tahun silam malah ada 3 yang anak kita tuli ya, tunarungu. Jadi ya memang kita nggak bisa menolak, Bang. Anak-anak ini banyak dan ada. Terus masa sih kita harus mengkotak-kotakan? Diskriminatif. Nggak bisa. Kita bisa ngomong, kamu nggak bisa masuk sini. Nggak bisa gitu dong. Negara Indonesia. Ya nggak bisa gitu lah. Iya. Hari ini mungkin kau bisa ngomong, besok belum tentu kau bisa ngomong, kan kayak gitu kan, Bang. Hari ini kau bisa lihat, besok belum tentu. Iya, belum tentu besok kau bisa lihat. Terus ketika kau hari ini bisa melihat, kau minta teman-teman yang tak melihat itu toleransi terhadapmu, ya enggak dong gitu. Toleransi itu kan bersama, bersama. Nah, yang bisa melihat mentoleransi kita, yang kita bisa melihat mentoleransi yang netra, kan seperti itu. Nah, kalau abang bilang seperti apa hubungan saya sama teman-teman berkebutuhan khusus, main dekat sih, Bang. Apalagi kalau buat teman-teman tunarungu, saya banyak memiliki teman-teman yang tuli. Teman-teman tuli ini kadang-kadang itu mereka cita-citanya sangat tinggi. Tapi ketika abang tanya, dia nggak mau sebut cita-citanya. Kenapa? Mereka sadar diri, Bang, nggak bisa jadi apa-apa. Kalau ditanya, kamu kerja di mana nanti? Dia hanya bisa jawab, Bang, mau kerja di Indomaret ya. Kenapa? Hanya tempat-tempat seperti itu yang mau memperkerjakan mereka. Saya tuh salut juga ada beberapa tempat yang mau memperkerjakan, walaupun mereka tuh hanya di bagian gudang. Nah, seperti itu. Sebenarnya mereka itu punya talenta yang lebih, Bang. Bisa. Nah, makanya kesininya tuh sebenarnya saya tuh mau ngajak teman-teman komunitas sedikit menggerakkan pemerintah bahwa ayo dong, kita ini manusia. Teman-teman tuli, netra itu juga manusia. Kenapa sih mereka nggak bisa ngopi sama-sama kita? Coba perhatikan di warung kopi, isinya kalian-kalian aja yang matanya jelas, yang telinganya terang. Kalau teman-teman tuli nggak ada, karena kalian nggak bisa bergaul sama mereka. Karena pelayan-pelayannya nggak bisa menawarkan produk kepada mereka dengan bahasa mereka. Terus kalian yang minta ditoleransi, ayo dong kita dong yang mentoleransi, kan seperti itu. Contoh, saya pernah bertemu sama teman-teman tuli di sebuah kafe yang ternama di Kota Pontianak. Pelayannya datang dengan buku menu. Mau pesan apa? Ya teman-teman kita kan nggak dengar, Bang. Ada kayak gitu kan? Saya diam ya kan. Kak, mau pesan apa? Saya noleh. Saya bilang, kamu tahu nggak teman-teman saya ini nggak bisa dengar? Hah? Iya ke? Artinya dia nggak peka. Langsung apa yang saya lakukan? Saya cuma gini sama teman-teman saya. Saya noleh coba ke saya kan. Dia hanya komunikasi menunjuk. Yang ini satu, yang ini dua. Panas itu jelas tertulis. Topping mau yang mana? Boleh pilih topping. Gimana ngomongnya? Ayo. Satu, mau topping apa? Nggak bisa kan? Mau nggak mau, teman yang pesan, yang tuli ini pesan, dia terima apa aja yang orang dapur bikin kan?
Iya. Itu tidak fair dong. Ya. Tidak fair dong. Hak komplain. Nah, Hak jadi privasi konsumen. ya. Jadi, saya pernah ngomong nih. Ayo dong teman-teman relawan komunitas, sentil dong pemerintah kita. Bikin dong pelatihan buat pelayanan publik. Pelayan publik itu bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Siapa dia pelayan publik? Satpam, security di mall, dia harus bisa berkomunikasi. CS ya kan? Customer service. Customer service oke. Habis itu pelayan restoran. Ini aja dulu nih, 3 aja dulu. Yang bersentuhan langsung dengan publik, dia harus bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Kenapa? Kalau teman-teman tuli saya kesulitan di mall, dia ngotak satpamnya apa? Aja mana? Tak apa. Kan udah kesulitan itu. Kasihan kan? Nah, jadi 3 ini saja bisa berkomunikasi, kita udah enak. Kalau 3 ini sudah oke berkomunikasi, satpam, security, habis itu para pelayan di restoran, siapa lagi nanti yang bisa? Semuanya otomatis bersama bisa. Guru juga guru. Nah, ketika sekolah inklusi kan udah pasti disiapkan SDM-nya. Ketika semuanya sudah bisa berkomunikasi, apa yang terjadi di kota kita? Ya katanya ramah anak. Nah, asik kan? Ramah otomatis semuanya. ketika kita lagi lari pagi, lari di jogging track, nih jogging track kan ada teman-teman tuli datang kan, hai, kita enggak cukup bilang hai, tahu kan cara menegurnya, tapi apa? Nah kan, Iya. dia bisa menjawab, jadi kita saling bisa sapa gitu loh bang. Nah, kalau selama ini kan cuek-cuek aja, alah sombongnya. Edukasi sih. Seperti itu. Jadi Creative People, Kak Uli bicara tentang bagaimana kita bertoleransi, tentunya secara humanis ya. Kita ada empati. Kemudian filosofi roda berputar. Ada saatnya kita berada di lingkaran atas, pada saatnya roda itu berputar. Oh iya Bang Don, aku juga mau ngomong. Ya. Kalau aku juga pernah bikin film itu melibatkan teman-teman tuli. Terus aku juga pernah bikin sebuah pementasan teater juga melibatkan teman-teman tuli. Itu pernah aku lakukan. Itu upaya edukasi. Itu upaya aku untuk merangkul teman-teman tuli bahwa mereka tuh mampu membuat mereka tuh yakin, mereka tuh punya potensi dan membuat orang sekeliling juga paham bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman Dulu tuli. tahun 80-an awal ya, Taman Budaya ya sampai 83, 85 gitu. Ada yang pantomim yang kita gelar si bisu. Dulunya ada sekolah luar biasa kan. Nah, itu memang orang yang sekarang kita sebut disabilitas. Dan tidak kalah dengan orang normal. Kita menjadi rendah diri rasanya dengan orang yang disabilitas yang kita merasa normal ini sempurna, ini lebih hebat gitu, superior gitu. Sempurna loh. Nah, itulah kita tadi. Kita ciptaan Tuhan. Tuhan tuh menciptakan maha sempurna. Jadi asumsi anggapan bahwa kita lebih sempurna, yang tunarungu, tunanetra, tuna apa semuanya, tunadaksa dan sebagainya itu tidak sempurna. Saya kira itu udah persepsi lah ya. Iya, dibuang dong yang kayak edukasi. gitu. Makanya ada diksi-diksi tertentu. Nah, jadi Kak Uli, tadi kita udah ngalor ngidul, hilir ulu, mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa sharing, mendatangkan Kak Uli, mendatangkan kawan ngobrol-ngompor ya mesti ada manfaatnya. Ya kan? Supaya dari sisi manakah kita tidak menyimpulkan, Creative People lah yang menyimpulkan nanti apa yang bisa kita bahas di sini. Kemudian sebelum lupa, ini bukan yang pertama dan terakhir. Kapan-kapan kalau ngompor ingin minta sesuatu berbagi dari Kak Uli, mohon kesediaannya. Siap. Nah, jadi itu karena waktu juga yang membatasi kita, tentu ada pertemuan dan semoga-moga kontrakannya 14-15 Juli 2023 di Taman Budaya Kalimantan Barat, Jalan Ayani Pontianak. Itu nanti cepat pesan tiketnya sebelum kehabisan. Dan siapa yang mau lihat tragedi komedi silakan pilih sesuai keinginan, tapi beli dong tiketnya. Nanti bisa Kak Uli spill atau gimana, hubungi si Berdaya atau kolom komentar tentang bagaimana pertunjukan kontrakan 14-15 Juli 2023. Sukses untuk Teater Topeng, salam untuk semuanya. Makasih banyak Bang Don, thank you buat si Berdaya. Aku juga mohon maaf nih kalau ada silap-silap kata ya Bang ya. Maaf. Semoga ngompor tetap eksis dan salam ngompornya panas selalu. Mari kita sapa Creative People. Salam ngompor panas selalu. Terima kasih.